Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Kanda, saya dari Prodi Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi tahap pencatatan. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah siklus yang menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian akuntansi. Transaksi yang terjadi di perusahaan akan dicatat dalam sebuah dokumen sumber. Contoh dokumen sumber itu atau bukti transaksi itu adalah kwitansi pembayaran atau penerimaan cash, faktur pembelian, faktur penjualan, dan lainnya. Transaksi yang terjadi dalam suatu periode akan dicatat menurut urutan terjadinya dan sebuah bukti. Pencatatan ini lazimnya disebut dengan membuat jurnal. Dengan demikian, mencatat transaksi sama artinya dengan membuat jurnal transaksi. Dengan buku harian, disebut buku harian karena dalam pencatatan buku ini harus dilakukan menurut urutan kejadiannya atau kronologi yang umumnya dilakukan setiap hari. Dengan demikian, jurnal dalam buku harian merupakan catatan permanen atau semua transaksi bisnis perusahaan. Jurnal ini dilakukan atas dasar dokumen sumber yang disebut dengan bukti transaksi menurut aturan debit kredit. Selanjutnya, tahapan siklus akuntansi pencatatan, pengertian transaksi bisnis dan bukti transaksi. Transaksi bisnis merupakan sebuah kejadian yang bernilai ekonomis yang dilakukan dan dijalani perusahaan serta menyebabkan perubahan kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan. Transaksi bisnis yang terjadi mempengaruhi tiga hal mendasar dalam keuangan perusahaan, yaitu harta atau aset, hutang atau kewajiban, dan modal. Selain itu, transaksi bisnis juga memberikan pengaruh pada hasil operasional perusahaan. Kegiatan perusahaan yang dilakukan memiliki tujuan utama, yaitu menghasilkan laba. Untuk meraih tujuan ini, perusahaan perlu melakukan kegiatan operasional seperti melakukan penjualan, kerjasama dengan klien, dan memperluas jaringan penjualan. Adapun yang dimaksud dengan bukti transaksi yaitu sebuah bukti yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Manfaat dari bukti transaksi yakni sebagai bukti tertulis atas transaksi. Adapun pembagian bukti transaksi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal adalah sebuah bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah suatu bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara si perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Adapun bukti transaksi eksternal yaitu faktur, kwitansi, nota debit, cek, bilet giro, rekening koran, bukti store bank, bukti memorandum, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Selanjutnya, melakukan pencatatan transaksi ke jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal standar untuk transaksi secara umum. Jurnal ini biasanya juga disebut dengan jurnal memorial. Jurnal umum akan mencatat transaksi dengan rinci mulai dari tanggal, nama transaksi, jumlah atau nominal, dan keterangan lainnya. Pembuatan jurnal umum atau disebut juga dengan penjualan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memindahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Langkah-langkah membuat jurnal umum. Untuk membuat jurnal umum,
Berikut langkah-langkah membuat jurnal umum. Yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Yang kedua, itu kumpulkan bukti transaksi. Jika langkah pertama berupa pengetahuan, maka langkah kedua ini merupakan langkah langsung dari praktik untuk dapat menuliskan transaksi pada jurnal, maka Anda harus memiliki bukti transaksi. Langkah yang ketiga, pencatatan jurnal umum. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan penjurnal. Yang selanjutnya, langkah melakukan posting di buku besar. Pengertian buku besar. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun neraca dan kumpulan akun-akun laba rugi. Contoh akun-akun yang terdapat dalam neraca adalah akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, dan sebagainya. Pengertian posting. Posting merupakan suatu proses memindahkan informasi akuntansi seperti pencatatan atau pengkelompokan nama-nama akun ke dalam bagian yang sesuai dari jurnal ke dalam buku besar. Berikutnya langkah-langkah memposting ke buku besar. Yang pertama, catatlah saldo awal buku besar dan neraca awal dengan catatan perusahaan mempunyai laporan keuangan pada periode sebelumnya. Akun yang terdapat dalam sisi debit neraca dicatat sebagai saldo awal, debit akun buku besar, dan akun yang terdapat pada sisi kredit. Berikut langkah-langkah memposting ke buku besar. Yang pertama, catatlah saldo awal buku besar dari neraca awal. Yang kedua, catatlah tanggal pada buku besar dengan cara mengambilnya dari kolom tanggal transaksi pada jurnal. Yang ketiga, catatlah keterangan buku besar yang diambil dari keterangan atau uraian jurnal ke dalam kolom keterangan. Yang keempat, catat jumlah debit akun pada jurnal ke dalam kolom debit akun buku besar. Yang kelima, catat nomor halaman jurnal yang diposting ke dalam kolom referensi pada akun buku besar. Yang selanjutnya, yang terakhir, apabila akun dalam jurnal telah dipindahkan atau diposting ke dalam akun besar, maka catatlah dengan nomor kode akun yang bersangkutan pada kolom referensi jurnal agar menandakan bahwa akun tersebut telah diposting. Selanjutnya, membuat neraca saldo. Pengertian neraca saldo itu adalah daftar dari saldo-saldo akun dibuat di buku besar. Manfaat neraca saldo adalah untuk menyajikan bahwa proses pemindaian saldo debit dan kredit dari jurnal umum ke buku besar sudah benar. Manfaat lainnya untuk memeriksa keamanan jumlah saldo sisi debit dan kredit. Cara membuat neraca saldo. Penyusunan neraca dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menganalisa transaksi keuangan. Yang kedua, mencatat hasil analisa transaksi ke jurnal umum. Yang ketiga, membuat buku besar. Yang keempat, memindahkan pencatatan transaksi di jurnal umum ke buku besar. Yang terakhir, memindahkan nama akun dan jumlahnya ke neraca saldo. Jumlahkanlah terlebih dahulu masing-masing saldo perkiraan dalam buku besar. Jika buku besar yang digunakan adalah bentuk 3 kolom atau 4 kolom, maka saldo perkiraan sudah ada di kolom balance masing-masing buku besar. Namun, jika buku besar yang digunakan masih berbentuk 2 kolom, maka saldo perkiraan dicari dengan cara menghitung selisih antara jumlah kolom debit dengan jumlah nominal dalam kolom kredit.
Selanjutnya, setelah diperoleh saldo akhir dan setiap perkiraan dalam buku besar, maka pindahkanlah ke dalam neraca saldo. Untuk setiap nama perkiraan perlu diperhatikan dalam memindahkan saldo akhir. Setiap perkiraan dalam buku besar, apabila dalam buku besar saldo perkiraan dalam posisi debit, maka ketika dipindahkan ke dalam neraca percobaan, maka posisinya juga harus di posisi debit. Demikian sebaliknya, jika posisi saldo perkiraan dalam bukti besar adalah kredit, maka ketika dipindah ke dalam neraca saldo pencobaan harus posisi kredit pula. Kesimpulannya, siklus akuntansi merupakan serangkaian langkah-langkah yang terjadi selama waktu atau periode yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Baik itu dari pihak internal maupun eksternal. Untuk membuat laporan keuangan, terdapat beberapa langkah yang diperlukan siklus akuntansi dalam tahap pencatatan, yaitu transaksi keuangan, mencatat segala transaksi keuangan berdasarkan bukti asli transaksi dalam suatu periode akuntansi, menggolongkan transaksi ke jurnal umum, membuat dan memposting transaksi ke jurnal besar, dan kemudian mengikstarkan ke dalam neraca saldo. Tahapan ini diperlukan dalam siklus akuntansi.